Bab 58 Perbedaan Kekuatan. Liu Zi mengeluarkan jubah putih bersih. Jubah ini mirip seperti apa yang digunakan Lei Yunting dan Liu Zi memberikannya kepada Xiao Yuan. Master Sekte. Bukankah ini terlalu berlebihan? Aku bahkan belum memasuki pintu murid dalam dan bukankah ini tidak sesuai dengan aturan sekte? Xiao Yuan terlihat enggan untuk menjadi murid elit. Aku adalah aturannya. Terlebih jika mengikuti aturan yang sebenarnya memang ada orang yang berani melawanmu selain Lei Yunting. Bahkan walaupun kau belum menunjukkan kekuatanmu, aku yakin tidak akan ada orang yang mau melawanmu dalam pertarungan 1 lawan 1. Liu Zi berkata dengan jujur. Dirinya sudah mendengar kehebatan yang dimiliki Xiao Yuan dan ini bukan lagi rahasia umum. Selain kekuatan fisiknya yang kuat, Xiao Yuan juga menguasai niat pedang dan pencapaiannya bahkan tidak rendah. Walaupun dia masih berada di tingkat bumi lapisan ketiga, namun kekuatan jiwanya tidak lebih lemah darinya. Liu Zi dapat menebak bahwa Xiao Yuan sudah membentuk laut kesadaran ilahi miliknya sendiri dan kontrolnya sangat mengagumkan dalam kekuatan jiwa. Liu Zi melihat Xiao Yuan yang masih ragu. Apa yang kau ragukan? Murid elit mendapatkan banyak sumber daya yang bagus. Kau bisa meningkatkan kekuatanmu dengan hal itu nantinya. Maafkan saya sebelumnya. Saya lebih suka menjadi murid luar. Menurutku menjadi murid elit memang menjanjikan namun aku tidak ingin menempa jalan bela diriku dengan cara seperti itu dengan kesibukan yang dimiliki murid elit. Xiao Yuan melanjutkan. Apa gunanya sebuah ketenaran jika itu menjadi penghambat? Untuk sumber daya saya bisa mencarinya sendiri dengan caraku. Terlebih aku bukanlah orang cacat seperti dulu. Selama aku tidak bermalas-malasan maka aku cukup yakin bahwa perlahan aku bisa mengumpulkan sumber daya yang cukup untuk diriku sendiri. Aku mengerti. Kau hanya tidak ingin direpotkan dengan semua tugas murid elit. Maka aku akan membebaskan dirimu dari semua itu dan kau bisa fokus dengan latihanmu. Jadi jangan menolaknya dan mempersulitku. Liu Zi berkata dengan kesal. Baiklah. Xiao Yuan mengenakan jubahnya dan Lei Yunting tersenyum ke arahnya. Sekarang kau bisa pergi. Pergilah ke area murid elit dan ambil tempat sesukamu. Aku akan membantu Lei Yunting dalam latihannya dan kau bisa beristirahat. Liu Zi meminta Xiao Yuan untuk pergi. Bisakah aku tinggal satu atap dengan Lei Yunting? Lagi pula kami adalah pasangan dan... Bocah tengik. Liu Zi merasa sangat kesal dan melambaikan tangannya. Angin yang kuat mendorong tubuh Xiao Yuan ke belakang dan keluar melewati pintu. Xiao Yuan berguling di tanah dan sedikit merasa kesal. Segera dia bangun dan segera pergi. Anak ini benar-benar mirip dengan ayahnya. Kau harus mengawasinya di masa depan dan jangan biarkan dia bermain dengan wanita lain. Kata Liu Zi dengan kesal. Tidak apa-apa. Selama dia senang maka itu sudah cukup untukku. Lei Yunting berkata dengan jujur. Sepertinya kau sangat menyukainya. Sebuah keberuntungan besar untukmu bisa masuk ke dalam keluarga Xiao. Liu Zi berkata dengan santai. Apa maksud ayah? Lei Yunting sama sekali tidak paham dengan keluarga Xiao. Benua Zien merupakan berkumpulnya kekuatan besar yang ada di dunia ini. Jika kau membandingkannya dengan benua Tianxuan maka kau salah besar dalam mengukur segi kekuatan. Liu Zi melanjutkan. Aku merupakan salah satu orang kuat di benua Tianxuan. Namun jika berada di sana maka aku tidak lebih seperti seekor semut yang dapat diinjak. Sumber daya di benua Tianxuan tidak bisa dibandingkan dengan benua Zien. Karena itulah mereka tidak tertarik untuk pergi kemari dan menguasai 5 kerajaan.
Apa maksud ayah keluarga Xiao merupakan penguasa sejati dari seluruh dunia? Lei Yunting sedikit mengerti arah pembicaraan ini. Benar sekali. Lebih tepatnya kakek dari Xiao Yuan adalah satu-satunya kultivator yang berada di tingkat origin lapisan kedua. Benua Zien memiliki 3 pilar dan salah satunya adalah keluarga Xiao yang terkuat. Selama kau bisa mengikuti Xiao Yuan ke sana dan berlatih, maka pencapaianmu di masa depan pasti melebihi orang tua ini. Liu Zi berkata dengan jujur. Bukankah ayah bersahabat dengan ayah dari Xiao Yuan? Tidak bisakah ayah pergi dan berlatih di sana? Kata Lei Yunting dengan santai. Hah? Aku ingin akan, tetapi tanggung jawab yang aku pegang saat ini tidak bisa terlepas begitu saja. Jadi aku tetap tinggal di sini dan berkomunikasi dengan Xiao Rong lewat pesan. Kata Liu Zi dengan sedih. Sebagai kultivator, keinginan terbesarnya adalah mencari kekuatan dan menerobos tingkat yang lebih tinggi. Karena beban tanggung jawab, Liu Zi harus tetap tinggal dan menjaga Sekte Langit dengan tangannya sendiri. Lagi pula belum ada orang yang cukup kompeten untuk mewarisi gelar Master Sekte dan menggantikannya. Jika dia menyerahkannya kepada tetua yang serakah, maka hanya akan menghitung waktu sampai Sekte Langit hancur. Lei Yunting memikirkannya baik-baik dan dia sama sekali tidak peduli. Dirinya sangat mengenal Xiao Yuan dan sepertinya hubungannya dengan keluarganya sama sekali tidak harmonis. Tapi Lei Yunting menyukai Xiao Yuan bukan dengan alasan seperti ini. Dia lebih suka berada di Sekte Langit dan hidup bersama dengan bahagia daripada mengejar kekuatan seperti orang bodoh. Baginya selama ada keluarganya dan Xiao Yuan, maka semuanya sudah cukup untuknya.